Bab 979. Perburuan di wilayah utara. Tepat ketika tangan orang tua itu hendak memegang kepala wanita itu mengulurkan tangannya, kemudian menyentuh telapak tangan orang tua itu dengan pelan. Hanya sentuhan ini saja, tangan yang membawa kekuatan mengerikan itu tiba-tiba berhenti. Kemudian, saat orang tua itu dan Endra Situ masih syok, tangan orang tua itu mulai terbelah. Tidak. Orang tua itu menjerit dengan ngeri, kemudian menghilang begitu saja. Kamu. Endra Situ menatap wanita itu dengan panik, dan berkata dengan suara gemetar, "Kamu, siapa kamu?" Pada saat ini, dia sudah sangat ketakutan. Orang tua ini adalah seorang tingkat tinggi setengah suci. Namun, seorang tingkat tinggi setengah suci terbunuh begitu saja tanpa memiliki kesempatan untuk melawan. Apakah wanita di depannya ini adalah master pendekar suci? Aku datang ke sini untuk mencari warrior yang... Wanita itu berkata, aku telah mencarinya cukup lama, tetapi dia selalu menghilang begitu saja. Sama seperti sebelumnya, aku merasa bahwa dia ada di sini, tetapi dia sudah menghilang lagi. Bisakah kamu memberitahuku di mana dia? Ali benar-benar sudah mau pulang, aku tidak ingin membuat Ali tidak senang. Aku juga tidak tahu kemana dia pergi. Endra Situ berkata dengan suara gemetar. Dia tidak berbohong, dia benar-benar tidak tahu kemana warrior yang pergi. Wanita itu mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Melihat wanita itu pergi, Endra Situ langsung menghela nafas lega. Tetapi pada saat ini, semua yang ada di hadapannya menghilang. Endra Situ terkejut, dia hendak kabur, tetapi sudah terlambat. Dalam sekejap, seluruh kediaman penguasa kota menghilang. Di kejauhan, wanita itu dengan lembut membelai rubah di lengannya dan berkata, kemana dia pergi? Hah? Tiba-tiba, matanya menyala, dia melihat ke utara dan berkata, muncul lagi. Setelah mengatakan ini, wanita itu terbelah, dan menghilang di tempat dalam sekejap. Wilayah utara, Kota Loyun. Kota Loyun adalah afiliasi dari Sekte Suci Awan yang terletak di Laut Nanbei dan juga merupakan kota terdekat dengan wilayah selatan. Di aula utama penguasa kota, seorang pria tua berambut putih menatap Ical Li yang berada di depannya tanpa mengatakan apa-apa. Di bawah tatapan pria tua berambut putih itu, Ical Li setengah membungkuk, keringat dingin berangsur-angsur muncul di wajahnya. Setelah beberapa waktu, pria tua berambut putih itu berkata, artinya, kamu gagal menangkap Grace Yu, dan tubuh aslimu dihancurkan oleh orang. Selain itu kamu diburu sampai melarikan diri ke wilayah utara, benar tidak? Raut wajah Ical Li sedikit berubah, lalu berkata, Tetua Yu, semuanya salahku karena sudah ceroboh. Awalnya aku sudah menangkap Grace Yu, tapi aku tidak menyangka kota Yunhai dan perkumpulan pedang kuno mengirim 3 orang pendekar suci datang untuk menyelamatkan wanita ini. Aku tidak memiliki persiapan, dan aku dilukai oleh 3 pendekar suci yang bekerja sama. Ini semua kecerobohanku. Dia otomatis tidak berani mengatakan bahwa dia dibuat seperti ini oleh setengah suci. Jika dia mengatakannya, reputasi Ical Li di wilayah utara ini akan hancur total. Saat itu, bahkan mungkin Sekte Suci Awan pun tidak akan mau menerimanya. Dan dia sekarang terluka parah. Begitu dia meninggalkan Sekte Suci Awan, lawannya pasti akan segera mendatanginya. Saat itu, dia pasti akan mati. Ceroboh. Orang tua berambut putih itu berkata dengan dingin, Ical Li, kamu tidak tahu pentingnya Grace Yu bagi Kazu.
Aku pikir kamu bisa menangani hal kecil ini dengan mudah, tapi tidak disangka, kamu tidak hanya gagal, malah membuat dirimu menjadi seperti ini. Kamu benar-benar semakin lemah. Wajah Ical Li pucat dan dia tidak berani membantah. Orang tua yang ada di depannya itu memiliki status yang lebih tinggi darinya di Sekte Suci Awan. Ditambah kekuatannya sekarang jauh berkurang, jadi dia otomatis tidak berani membantah. Oh iya, aku dengar alasan mengapa pegunungan Serigala Langit sudah begitu lama namun masih tidak bisa menguasai kota Yunhai. Itu karena seseorang yang bernama Warrior Yang. Ujar pria tua berambut putih itu. Mendengar nama Warrior Yang, kelopak mata Ical Li berkedut. Dia merenung sejenak, lalu berkata, aku pernah bertemu dengan orang ini. Bakatnya memang sangat hebat, dan kekuatannya juga lumayan. Alasan mengapa Raja Serigala Langit tidak dapat menguasai kota Yunhai setelah sekian lama, memang ada hubungannya dengan dia. Tentu saja, yang paling utama adalah karena perkumpulan pedang kuno dan partai Qingdao mengirim sejumlah besar master pergi ke kota Yunhai. Jika tidak, kota Yunhai sudah dikuasai sejak lama. Perkumpulan pedang kuno, partai Qingdao. Orang tua berambut putih itu berkata dengan dingin, mereka hanya sekelompok badut, jika bukan karena ingin melindungi Kazu, Sekte Suci Awan sudah akan mengirim pasukan sejak lama, dan membuat mereka dihapus dari Qingzhou. Ical Li berkata dengan sungguh-sungguh, sekarang wilayah selatan sudah berada di situasi jalan buntu. Bahkan meskipun Raja Serigala Langit dan 3 suku lainnya bergabung, mereka juga sulit menghancurkan perguruan Lautan Awan. Oleh karena itu, Raja Serigala Langit berharap Sekte Suci Awan kita bisa membantu. Bahkan jika tidak mengirim pendekar suci untuk ke sana, setidaknya berharap kita mengirimkan para elit. Orang tua berambut putih itu berkata, mengenai hal ini, Ketua Aula sedang mempertimbangkannya. Sekarang, prioritas utama kita bukanlah untuk menguasai kota Yunhai, tetapi Grace Yu itu. Kazu sudah berada dalam situasi yang paling penting, perlu berhubungan dengan wanita ini dan memanfaatkan karakteristik khusus pihak lawan agar bisa lebih maju. Apakah Kazu memiliki kepercayaan diri bisa berhasil? Ical Li tiba-tiba bertanya. Setidaknya 70% yakin. Ujar orang tua berambut putih itu dengan sungguh-sungguh. Mendengar ini, cahaya kegembiraan melintas di mata Ical Li, dan ia berkata, jika Kazu berhasil, maka dia akan menjadi orang pertama yang mengukir sejarah. Pada saat itu, ditambah bantuan dari Shenzhou di daratan tengah, Sekte Suci Awan pasti bisa masuk ke Shenzhou di daratan tengah dengan bantuan Kazu. Saat Kazu sudah benar-benar dewasa, paling lama 10 tahun, Sekte Suci Awan pasti akan menjadi kekuatan yang mengerikan. Orang tua berambut putih itu mengangguk dan berkata, hal ini sangat penting. Tidak boleh ada kesalahan. Mengenai Grace Yu ini, aku akan pergi ke wilayah selatan secara pribadi. Sedangkan kamu obati dulu lukamu baik-baik, setelah lukamu sembuh, baru minta bantuan ketua aula untuk membantumu menyatukan kembali tubuh aslimu. Namun tubuh asli yang diperoleh dengan cara seperti itu tidak akan sebagus awalnya, dan kekuatanmu akan pulih paling banyak 60-70%, selain itu tidak akan ada lagi jiwa kedua. Ical Li menarik napas dalam-dalam dan berkata, ini sudah merupakan hasil yang terbaik. Baguslah kalau kamu bisa menerimanya. Sekarang aku akan bergegas pergi ke wilayah selatan, kamu pulihkan dirimu. Setelah orang tua berambut putih itu selesai bicara, sosoknya sedikit bergerak lalu menghilang dari aula. Setelah orang tua berambut putih itu pergi, niat membunuh Ical Li melonjak di matanya dan berkata, Warrior Yang,
rasa malu yang aku terima dalam beberapa hari ini, akan aku balas 100 kali lipat padamu. Setelah selesai bicara, dia berbalik dan masuk ke dalam aula. Kemudian memasuki ruang pelatihan. Setelah memasuki ruang pelatihan, Ical Li menggerakkan pergelangan tangannya dan sebuah batu kecubung muncul di tangannya. Dalam hidupnya dia hanya mengumpulkan 2 batu kecubung. Sebelumnya di puncak serigala langit dia diserang oleh warrior yang lengan dan wajahnya dipotong. Untuk menyembuhkan lengan dan wajahnya, dia telah menggunakan 1 dan hanya tersisa 1. Dia berencana untuk menggunakan 2 batu ini untuk meningkatkan level kekuatannya, tetapi dia tidak menyangka bahwa 2 batu ini disia-siakan seperti ini. Warrior yang memikirkan hal ini, ekspresi Ical Li berubah menjadi mengerikan lagi. Setelah beberapa waktu, dia akhirnya bisa menenangkan niat membunuh di hatinya. Menatap batu kecubung di tangannya, Ical Li meragu sejenak dan hendak memakannya. Namun pada saat ini, perubahan terjadi. Sebuah cahaya pedang datang dari kehampaan, dan muncul di ruang pelatihan tanpa peringatan sedikit pun. Ical Li sangat terkejut dan hendak menghindar, tetapi pada saat ini, 2 kekuatan tak terlihat tiba-tiba menekannya, membuat tubuhnya berhenti bergerak. Pada saat ini, cahaya pedang itu langsung menembus melewati bagian tengah alisnya. Cahaya pedang menghilang, dan seorang pria muncul di belakang Ical Li. Pria ini bukan orang lain, dia adalah warrior yang. Dia awalnya berencana untuk kembali ke kota Yunhai setelah meninggalkan kediaman penguasa kota sebelumnya. Tetapi dia benar-benar enggan kembali begitu saja. Oleh karena itu, dia menggunakan formasi pengirim kota Nanbei untuk sampai ke wilayah utara. Datang ke wilayah utara ini tentu sangat berbahaya. Bagaimanapun, ini adalah wilayah Sekte Suci Awan. Begitu dia ketahuan, maka dia akan menghadapi perburuan banyak pendekar suci. Namun, dia tetap memilih untuk datang. Begitu membiarkan Ical Li memulihkan kembali kekuatannya, itu benar-benar akan menjadi penyesalan seumur hidup. Apalagi, hal yang terjadi pada rahasia Lu, Ical Li harus membayarnya. Mata Ical Li penuh dengan ketidakpercayaan. Awalnya dia mengira bahwa dia telah berhasil meloloskan diri dari warrior yang. Tetapi ia tidak menyangka bahwa warrior yang akan mengejar sampai wilayah utara ini. Ini adalah wilayah utara, ini adalah wilayah Sekte Suci Awan. Kamu. Ical Li ingin mengatakan sesuatu, tapi warrior yang tidak memberinya kesempatan. Sebuah cahaya pedang menerpa dada Ical Li, dan cahaya pedang masuk ke dalam tubuhnya. Jiwa pedang yang kuat langsung menghancurkan semua energi kehidupan dalam tubuh Ical Li. Segera, tidak ada ekspresi apapun di mata Ical Li. Kalah. Seorang pendekar suci telah kalah. Raut wajah warrior yang langsung menjadi lega, dalam perjalanan memburu Ical Li ini, dapat dikatakan bahwa dia selalu berada dalam kondisi konsentrasi penuh sepanjang waktu. Karena jika dia ceroboh sedikit saja, dia mungkin akan gagal. Ical Li ini bagaimanapun adalah seorang pendekar suci, meskipun kekuatan pihak lawan sudah sangat berkurang, tidak sekuat sebelumnya, tetapi jika dia ingin melarikan diri, dia tetap tidak bisa melakukan apa-apa kepada pihak lawan. Dan begitu ketahuan, dia mungkin akan diburu oleh Master Pendekar Suci Sekte Suci Awan. Berdasarkan kekuatannya, dia tidak mungkin bisa melawan seorang pendekar suci yang sebenarnya. Alasan mengapa dia bisa membunuh Ical Li ini adalah karena dia melakukan serangan diam-diam, dan Ical Li sudah meremehkannya. Jika Ical Li dari awal tidak meremehkannya, berdasarkan kekuatannya,
yang akan diburu adalah dirinya dan bukan Ical Li. Karena nalurinya memberitahunya bahwa Ical Li pasti memiliki beberapa jurus andalan atau jurus ampuh lainnya. Tapi sayangnya, dia sama sekali tidak pernah memiliki kesempatan untuk menggunakannya. Begitu warrior yang menggerakkan tangan kanannya, batu kecubung di tangan Ical Li jatuh ke tangannya. Setelah menyimpan batu kecubung itu, warrior yang menggerakkan tangan kanannya, dan tubuh Ical Li langsung dimasukkan ke dalam sarung pedang kuno. Meskipun saat ini Ical Li tidak bisa lagi dianggap sebagai pendekar suci, namun kekuatannya masih sangat kuat. Dapat dikatakan bahwa Ical Li saat ini adalah setengah suci yang jauh lebih tinggi dari tingkat tinggi biasa, tetapi lebih lemah dari pendekar suci. Intinya, hasil panennya kali ini lumayan, tidak hanya mendapatkan sebuah batu kecubung, tapi juga pupet pendekar suci palsu. Warrior yang tersenyum tipis. Pada saat ini, raut wajahnya tiba-tiba berubah, tubuhnya bergerak, dia berubah menjadi bayangan gelap lalu menghilang di tempat. Begitu warrior yang menghilang, seorang pria tua berambut putih muncul di ruang pelatihan. Orang tua berambut putih itu melihat ke sekeliling, lalu berkata, "Tidak di sini." Setelah selesai bicara, orang tua berambut putih itu bergerak dan menghilang di tempat. Setelah orang tua berambut putih itu pergi, warrior yang tiba-tiba muncul di lapangan dan berkata, "Bahaya, aku hampir saja." Setelah mengatakan ini, warrior yang membuka lebar matanya dan berkata, "Gawat, sudah ketahuan." Setelah selesai bicara, dia hendak kabur. Tapi, pada saat ini, boom! Terdengar sebuah suara keras, seluruh ruang pelatihan dan aula utama langsung berubah menjadi tumpukan debu. Bersambung.